Welcome to Zian Entertainment. Bangsa Indonesia mengalami beberapa pergolakan besar setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Salah satu pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Dalam pemberontakan tersebut, ingin mengganti ideologi Pancasila dan membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun adalah Musso. Dalam buku Madiun 1948, PKI bergerak, karya Heri A. Poejo, merupakan salah satu pemimpin PKI di awal 1920. Pada 3 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia setelah menetap di Moskow, Uni Soviet sejak 1926. Pada 10 Agustus, menuju dan menginap di Solo, kediaman Bekana atau gubernur militer. Kedatangan Musso ke Indonesia adalah pembawa amanat Moskow sejak berangkat ke Uni Soviet. Atas instruksi Moskow, ia mendirikan PKI Muda. Musso dikenal sebagai orang yang bersifat otoriter dan tidak sabar. Bagi Moskow, justru seperti itulah yang diutamakan. Maka dengan kepulangannya itu, ia bisa memperkirakan perlawanan dari kalangan kawan-kawan seheluannya. Moskow memandang perlu mengirim utusan ke Republik Indonesia untuk menyelesaikan haluan kaum komunis Indonesia dengan garis komunis internasional. Karena itu, Musso mendapat mandat dari Kominfo untuk memimpin gerakan komunis di Indonesia. Dengan haluan baru, PKI harus menghindarkan Indonesia jatuh ke dalam lingkungan pengaruh Amerika. Kedatangan Musso membawa perubahan besar bagi gerakan komunis di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, Musso langsung menyusun doktrin bagi kekuatan komunis di Indonesia yang diberi nama Jalan Baru untuk Indonesia. Sesuai dengan doktrinnya, pada Agustus 1948, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Partai Buruh berfungsi dengan PKI. Pada bulan yang sama, Musso mengadakan pembaharuan struktur organisasi Politbiro PKI. Musso mengecam kebijakan pemerintah kabinet data. Ia mengatakan bahwa dalam tahap perjuangan demokrasi baru masih digunakan segenap aliran. Akan tetapi pada kurun waktu tertentu mereka harus disingkirkan karena hanya orang-orang PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Sejak awal September 1948, Musso bersama beberapa pimpinan PKI berkeliling ke daerah-daerah di Jawa seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Ketika Musso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi, mendengar kabar bahwa unsur pro PKI telah mengambil inisiatif untuk melancarkan revolusi atau pemberontakan, pada 18 September pagi, sekelompok rakyat Purwodadi mengibarkan bendera merah dan Musso berangkat ke Madiun. Malam hari, mereka tiba di Rejo Agung dekat Madiun dan menjumpai kenyataan bahwa organisasi PKI telah melancarkan Kopda Etat di kota Madiun dan sekitarnya. Sejak saat itu, revolusi komunis atau pemberontakan komunis sudah dimulai. Selain pengambil alihan kekuasaan di Madiun, mereka juga merebut kota-kota dan ibu kota kepresidenan Madiun. Semua alat pemerintah, militer, dan sipil pada waktu itu lumpuh serta mampu dikuasai. Kaum komunis beranggapan bahwa dunia ini telah terpecah dua, yaitu blok kapitalis imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti-imperialis di bawah Rusia. Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, maka menurut kaum komunis, Indonesia harus berada di pihak Rusia. PKI Musso untuk mencapai kekuasaan terlebih dahulu akan menggunakan cara non-revolusioner sebelum menggunakan taktik revolusioner. Taktik revolusioner tentunya tidak akan digunakan sebelum mulai integrasi anggota FDR ke dalam PKI Musso sempurna. Untuk kepentingan pertahanan dan penindasan pemberontakan, pada 19 September Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi melaklumkan negara dalam keadaan bahasa. Raja Radio Yogyakarta yang diangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur mendapat tugas untuk melindaskan pemberontakan dan merebut kembali kota Madiun. Pada malam hari, mulai dilakukan penangkapan pimpinan PKI di berbagai daerah termasuk ibu kota Yogyakarta waktu itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pengepungan terhadap kota Madiun. Gerakan pasukan pemerintah dimulai pada 21 September 1948. Pengejaran pemberontakan oleh TNI terus dilakukan pada 31 Oktober 1948.
Pada waktu itu, Brigade S. Sudarsono yang dipimpin Kapten Sunandar telah dapat menembak mati musuh di Sumoroto. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemberontak tertangkap di desa Girimarto dan pada 5 November 1948 menjalani hukuman militer.